Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga Allah melindungi kalian dimanapun kalian berada ya. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun. Salah satunya dari video ini. Hai teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita yang pertama kemarin ya. Sekarang Ustazah akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama nanti, setiap sesi akan ada latihan soal. Kerjakanlah terlebih dahulu ya, kemudian baru masuk ke sesi berikutnya. Ingat, setiap sesi kalian mengerjakan latihan soalnya terlebih dahulu, baru masuk ke sesi berikutnya. Oke? Nah, jika masih belum paham, ulangi lagi penjelasan dari sesi tersebut. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti langkah-langkah pembelajarannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan. Ustazah akan memberikan contoh. Di sini ada 1/2/3 ditambah 2/1/5. Di sini bentuknya dalam bentuk pecahan campuran. Jika dalam bentuk pecahan campuran, kita harus merubahnya terlebih dahulu. Bagaimana cara merubahnya? Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, 3 dikalikan dengan 1 dulu. 3 kali 1, 3. Kemudian ditambah dengan yang atas. Ditambah 2. 3 ditambah 2, 5. Ustazah tulis di sini ya, 5. Nah, penyebutnya sama, tetap 3 di sini. Kemudian yang berikutnya, 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 1, 11. Nah, 11/5. Setelah kita temukan atau setelah kita rubah menjadi pecahan biasa, di sini perlu diingat kembali bahwa penyebutnya masih berbeda. Ada penyebut 3 dan penyebut 5. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah yang paling utama atau yang paling perlu digarisbawahi adalah menyamakan penyebutnya. Nah, ini penting untuk dipahami ya, bahwa penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, langkah pertama itu harus menyamakan penyebutnya. Nah, di sini Ustazah memakai cara mencari KPK-nya terlebih dahulu dengan mencari kelipatan ya. Oke, kita cari kelipatan dari 3. Kelipatan itu bisa juga lewat perkalian ya. Kalau kelipatan 3 bisa 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Atau bagi yang masih bingung perkalian, berarti bisa dijumlahkan 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 3 lagi 9. Ditambah 3 lagi 12. 12 ditambah 3 berapa ya? 15. Oke. Nah, coba cukup sampai di sini dulu, dan ini bisa seterusnya ya, bisa sampai berapapun. Kemudian kita cari kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5, 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. Nah, ternyata kita sudah menemukan bilangan yang sama. Berapa teman-teman? 15. Berarti inilah KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Karena kita menemukan KPK-nya 15, maka penyebutnya di sini kita gantikan dengan 15.
langkah berikutnya, kita tuliskan bilangan yang ada di atas ini ya, pembilangnya. Yang di atas 5, yang satunya, kemudian yang satunya adalah 11. Nah, coba sekarang 3 dikali berapa yang hasilnya 15. Nah, bagi yang sudah hafal perkalian pasti sangat mudah. Dikali berapa teman-teman? Dikalikan 5. Nah, di sini juga diisi kali 5. Tapi jika ada yang masih bingung perkalian, kalian lihat di sini angkanya 3 ya. Berarti kita lihat tadi 15 itu di perkalian 3 atau di kelipatan 3, dia berada pada urutan berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Nah, sekarang yang ini 5 dikali berapa yang hasilnya 15? Kali berapa teman-teman? Kali 3 ya. Nah, berarti di sini kita tulis 3. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah 5 kali 5 berapa? 25 per 15. Dan yang di sini 11 dikalikan 3. 33 per 15. Nah, setelah ketemu seperti ini, kalian boleh menjumlahkan yang bagian atasnya ya. Berapa di situ? 25 ditambah 33. Yuk kita jumlahkan bersama. 3 kali 5 8. 2 tambah 3 5. Maaf, 5 tambah 3 ya tadi ya, 8. 2 ditambah 3 5. Berarti hasilnya 58 per 15. Sampai di sini sudah benar, tapi bisa juga dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, itu tugas kalian ya. Ustazah pengen tahu, kira-kira teman-teman di rumah sudah paham merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran apa belum? Dicoba ya kawan-kawan. Nah, alhamdulillah sesi yang pertama sudah selesai. Kemudian sesuai dengan langkah-langkah tadi, jika sesi yang pertama kalian sudah bisa memahami penjelasan ustazah, kalian mengerjakan latihan soalnya terlebih dahulu ya. Untuk sesi yang pertama ini, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 4 di Ayo Berlatih 1 nomor 4. Oke, coba kalian kerjakan dulu ya. Mudah-mudahan di sesi yang pertama tadi kalian sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita masuk ke sesi yang kedua nih. Penjumlahan pecahan dengan persen. Di sini ada kata persen. Persen itu artinya per 100. Ya. Oke. Di sini ada contoh 1/2 ditambah 50%. Nah, ini maksudnya pecahan dengan persen. Coba kita rubah dulu persennya ini menjadi pecahan. Nah, 1/2-nya kita tulis dulu ya, sesuai ya. Nah, 50% itu artinya 50/100. Kita tulis. Nah, setelah dua-duanya sudah menjadi pecahan, baru kita kerjakan. Diingat di sini penyebutnya masih berbeda, yaitu 2 dan 100. Jika kita mencari KPK dengan kelipatan seperti tadi, pasti akan sangat lama ya.
Sekarang Ustazah akan mengajari kalian cara yang lain. Untuk mencari, kita akan menyamakan penyebutnya menjadi berapa nih? Kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama 100 ya. Ustazah tulis dulu di sini 100. Nah, tinggal kita sekarang mencari 2 dikali berapa yang hasilnya 100. Nih di sini sudah tulis nih. Ya, 2 dikali berapa hasilnya 100? Berapa teman-teman? Oke, 50. Nah, jika di sini kalian sudah bisa menemukan 50, berarti seperti langkah pertama tadi. Di sini ada 1 nih ya, dikalikan 50. Nah, untuk yang bagian atas 50 dikali berapa? Di sini 100 itu dikalikan 1 ya. 100 kali berapa yang hasilnya 100? Dikalikan 1. Berarti satunya ditulis ini. Oke. Sekarang kalau sudah selesai, penyebutnya sama 100. Nah, 1 dikali 50 berapa? 50. Kemudian yang berikutnya 50 kali 1. Wah, ternyata 50 juga ya. Per 100. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. 50 tambah 50 berapa teman-teman? 100, oke. 100 per 100. Oke, seperti ini. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Jika memang belum paham, coba diulang-ulang kembali cara atau penjelasan Ustazah tadi. Jika sudah paham, baru mengerjakan soal latihannya di LKS halaman 5, ayo berlatih 3, nomor 4. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan dengan desimal. Seperti biasa, Ustazah akan menjelaskan dengan sebuah contoh. Di sini ada 2/5 ditambah 0,4. Inilah yang dimaksud dengan desimal. Diingat ya kemarin, kalau ada satu angka di belakang koma, berarti itu kuncinya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma 1000. Nah, berarti ini 0,4 ada 1 angka di belakang koma yaitu 4. Berarti per 10, angka yang bagian atas kita tuliskan 4. Kalau di sini 2, berarti ya 2 per 10. Seperti itu. Untuk 2/5-nya kita tulis terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah sama-sama dalam bentuk pecahan biasa. Langkah berikutnya seperti yang pertama kali yang sudah pernah kita pelajari, kita menyamakan penyebut ya, antara 5 dan 10. Kita cari KPK 5 dan 10. Nah, kita belajar juga dengan menggunakan kelipatan. Kelipatan dari 5 ada 5, kemudian 10 dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 10. 10 ditambah lagi berapa dan seterusnya, dan ternyata satu angka aja sudah ada yang sama nih, 10. Nah, berarti KPK-nya itu 10. Kita tulis di sini bahwa penyebutnya 10. Oke, sudah sama sekarang. Sekarang kita tuliskan bagian atasnya 2 dan yang begini 4. Oke, sekarang 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Kali berapa teman-teman?
dikalikan 2. Berarti di sini dikali 2. Nah, sekarang 10 kali berapa yang hasilnya 10? Dikalikan 1. Berarti gini 1. Oke, langkah berikutnya 2 dikali 2 4 per 10 ditambah 4 kali 1 4 per 10. Nah, langkah berikutnya 4 tambah 4 8 per 10. Saya akan melanjutkan nomor 2. Di sini ada desimal 0,25 ditambah 20%. Ingat, di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti kalau ada 2 angka di belakang koma, sini pernya adalah 100. Nah, kalau per 100 berarti atasnya berapa? 25 sesuai dengan angka yang ada di situ. Nah, kalau 20%, ingat persen tadi per 100. Ingat, persen itu per 100. Angka yang di atasnya adalah 20. Oke. Sekarang kita jumlahkan bagian atasnya. 25 tambah 20 45 per 100. Oke. Dah sampai di sini. Kemudian yang berikutnya dua-duanya dalam bentuk dua-duanya dalam bentuk desimal. Kalau sudah sama desimal, tidak perlu kita rubah menjadi pecahan. Kita bisa langsung nih di sini menjumlahkannya. Tapi ada syaratnya, komanya harus urut. Penulisannya seperti ini, komanya harus urut. Baru bisa kita jumlahkan. 5 ya. 2 tambah 2 4, 9 tambah 1 10. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Setelah ini kalian kerjakan LKS halaman 6 di Ayo Berlatih 4, nomor 5, 7, dan 9. Semoga berhasil ya. Sekarang pengurangan pecahan dengan persen. Di sini Ustazah akan mengulang lagi. Di sini tetap ya, kita tuliskan ya 4 per 5. Nah, untuk yang persen baru kita rubah. Tadi persen adalah per 100. Jadi 20 per 100. Nah, setelah itu baru kita samakan penyebutnya. Antara 5 dan 100 kita samakan menjadi sama-sama 100. Nah, kalau pengen sama-sama 100, kita harus cari 5 dikali berapa yang hasilnya 100. Berapa ya? Berapa teman-teman? 20. Nah, 20 ini kita tuliskan di sini, tapi ingat, di sini ada angka 4 ya. Tetap harus kita tulis dulu. 4 dikalikan 20. Nah, di atas ini karena sudah sama-sama 100, tetap kita tulis 20. 4 kali 20 berapa? 80. Maaf, 80 ya ini per 100. Dikurangi 20 per 100. Nah, 80 dikurangi 20 berapa teman-teman?
60 ya, per 100. Nah, oke. Tidak jauh beda dengan penjumlahan yang tadi ya. Tapi di sini hanya bedanya dikurangi itu aja. Nah, oke, seperti biasa setelah mendengarkan penjelasan Ustazah, latihan soal dulu. Kita lanjutkan pengurangan pecahan dengan desimal. Hampir sama dengan yang tadi. 4/5 ini bentuknya desimal. Ada berapa angka di belakang koma nih? 1 ya, berarti kalau 1 angka kita tuliskan di sini 10. Kalau 2 angka berapa tadi? 100 ya. Atasnya 45. Nah, dan berikutnya tetap 3/2. Nah, sekarang sama, kita samakan dulu penyebutnya antara 10 dan 2. Kita cari kelipatannya. 10 berapa? 2 berapa? Itu ya, ini tantangan buat kalian. Diteruskan ya, nanti Ustazah pengen tahu jawaban kalian berapa. Dan yang berikutnya di sini ada 4,25. Ada 2 angka di sini. Ya, berarti per 100. Nih ya, 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau 1 angka di belakang koma, per 10. Dikurangi 15%. Persen tadi apa? Per 100 ya. Nah, kita tuliskan di sini berarti 15 per 100. Nah, oke. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal mengurangkan. 425 dikurangi 15. Kalian cari ya hasilnya. Nah, sekarang yang nomor 3, di sini ada 2 tapi bentuknya sudah desimal semua. Seperti yang tadi, kalau sudah bentuknya sama-sama desimal, kita bisa saling langsung mengurangkan, tapi syaratnya komanya harus urut. Nah, ini bisa dikerjakan secara biasa. Kalian coba ya, nanti 1 dikurangi 5. Bisa apa tidak? Kalau nggak bisa, pinjam sebelahnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Ini sengaja Ustazah tidak membimbing kalian dari awal sampai akhir karena ini jadikan sebuah tantangan, karena hampir sama dengan penjelasan yang di depan tadi, cuma bedanya di sini dikurangi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami, kemudian bisa melanjutkan dengan latihan soal. Nah, alhamdulillah dari sesi pertama sampai sesi ke-6 tadi Ustazah bisa menjelaskan, dan mudah-mudahan kalian juga bisa memahami ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti ketika diskusi, ketika daring ya. Oke teman-teman, terima kasih.